Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Orang mukmin adalah orang asing di dunia, sementara ahli zuhud asing di akhirat, sedangkan orang arif asing dalam segala selain Al-Maula. Orang mukmin terpenjara dalam dunia meski ia berada dalam kelapangan rezeki dan rumah. Keluarganya bergembira dengan kekayaan dan kehormatannya, bersukacita dan tertawa di sekelilingnya, sementara ia sendiri terpenjara di dalam penjara batin. Ia hanya gembira di wajah dan bersedih di kedalaman hatinya. Begitu ia kenali dunia, ia langsung melepaskannya dengan segenap hatinya karena takut akan fata morgana. Dan ketika ia berlaku demikian, akhirat membuka pintunya dan muncullah kilatan ketampanan wajahnya. Maka ia pun melemparkan dunia untuk kedua kali. Kemudian akhirat datang menghampiri dan memeluknya, maka lagi-lagi ia melemparkan dunia untuk ketiga kalinya, dan ia pun berdiri bersama akhirat dengan segenap jiwanya. Ketika ia bersama akhirat, maka muncullah kilatan cahaya Al-Haq Azza wa Jalla, hingga ia pun melepaskan akhirat. Dunia bertanya, "Mengapa kau lemparkan aku?" Jawabnya, "Aku melihat yang lebih indah daripada engkau." Akhirat pun bertanya, "Tetapi mengapa engkau juga melemparkanku?" Ia menjawab, "Karena engkau baru dan berbentuk, dan engkau juga selain Allah. Lalu bagaimana aku tidak melemparkanmu?" Ketika itulah ma'rifatnya dengan Tuhan telah mencapai kesempurnaan. Ia pun menjadi bebas dari selain Allah, asing di dunia dan akhirat, hilang dan lenyap dari segala. Dunia pun akhirnya berdiri melayaninya, dan ia hanya melihat pelayanan dunia pada keluarganya. Dunia berdiri dalam kondisi siap kerja tanpa perhiasan yang biasa ia tampak-tampakkan pada anak-anaknya. Dunia sengaja berbuat demikian agar sang ratu tidak menoleh lagi padanya. Jika dunia sudah menyukai seseorang, maka akan mengalirlah hadiah-hadiahnya pada orang tersebut melalui tangan nenek-nenek dan inang-inang pembantu berkulit gelap demi menjaga orang tersebut dan gairah kecintaan padanya. Menghadaplah pada Tuhanmu dengan segenap jiwa. Tinggalkan esok di sisi kemarin, sebab bisa saja engkau mati saat esok menjelang. Hai orang kaya, jangan sampai kesibukanmu dengan kekayaanmu melenakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa-bisa saja kau menjadi fakir saat besok datang. Jangan bersama apapun, akan tetapi senantiasalah bersama pencipta segala sesuatu yang tidak serupa dengan sesuatu pun.
Jangan merasa nyaman dengan selain Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kelegaan bagi seorang mukmin sebelum bertemu Tuhannya. Jika dia menghancurkan apa yang ada di antara engkau dan makhluk dan membangun sesuatu antara engkau dan dia, maka berarti dia telah menentukan pilihan padamu. Janganlah engkau membenci pilihannya. Barang siapa sabar bersama Al-Haq Azza wa Jalla, maka ia akan melihat keajaiban-keajaiban kelembutan kasih-Nya. Barang siapa bersabar dalam kefakiran, maka kekayaan akan datang padanya. Seringkali dia menjadikan kenabian di antara rakyat jelata, serta mengangkat kewalian dari kalangan mawali dan orang-orang asing. Manakala seorang hamba menistakan diri di hadapannya, maka dia akan langsung memuliakannya. Dan ketika ia merendah di hadapannya, maka dia akan mengangkatnya. Dia maha memuliakan dan menghinakan, juga maha mengangkat dan merendahkan, maha pemberi taufik dan jalan. Tanpa taufiknya, kita tidak akan pernah bisa mengenalnya. Hai orang-orang yang bangga dengan amalnya, betapa bodohnya kalian. Jikalau bukan karena taufiknya, kalian tidak akan sholat, puasa, dan bersabar. Kau seharusnya berada di makom syukur, bukan makom ujub. Kebanyakan ahli ibadah sering terjebak ujub dengan ibadah dan amalan mereka, seraya mencari pujian dan sanjungan dari manusia, mendambakan penerimaan dunia dan pemilik-miliknya atas mereka. Hal ini disebabkan oleh keterpakuan mereka dengan hawa nafsu mereka. Dunia adalah kesukaan nafsu, sementara akhirat adalah kesukaan hati, dan Al-Haq Azza wa Jalla adalah kesukaan nurani. Dia hanya melempar hikmah ke dalam hati kalian setelah kalian lakukan proses penetapan hukum, ihkam al-hukm. Sebab hukum ibarat kaki bagi amr atau hikmah ini. Barang siapa mengaku memiliki sedikit amr ini tanpa sertaan proses hukum, maka ia telah berbohong. Sebab setiap hakikat yang tidak dipersaksikan oleh syariat adalah kesindikan. Terbanglah menuju Al-Haq Azza wa Jalla dengan kedua sayap, Alkitab dan Sunnah. Masuklah menghadapnya sambil menggandeng tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah beliau sebagai patih dan maha gurumu. Biarkanlah tangannya mendandani dan menyisirmu, lalu mengajukanmu pada Allah. Beliau adalah penguasa di kalangan ruh, pendidik para murid, sarjana terbesar orang-orang yang dicari, panglima kaum soleh, dan pembagi ahwal dan maqamat di antara mereka. Allah telah mewakilkan urusan itu kepadanya dan mengangkatnya sebagai panglima semua. Jika raja memberikan baju-baju kebesaran pada prajurit, tentunya baju-baju tersebut dibagikan dan diserahkan lewat tangan panglima mereka.
Tauhid adalah ibadah dan syirik adalah adat. Biasakanlah ibadah dan jauhilah kebiasaan. Jika kau langgar adat kebiasaan, maka kau telah melanggar adat bagi dirimu. Ubahlah agar Allah berkenan mengubahnya bagimu. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat ke-13 ayat 11. Keluarkanlah dirimu dan makhluk dari dalam hatimu, dan penuhilah ia dengan sang pembentuk keduanya, sehingga dia berkenan mengembalikan pembentukan atau takwin kepadamu. Hal ini tidak datang dengan hanya puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari, melainkan dengan kesucian hati dan kemurnian nurani. Seorang soleh menuturkan, puasa dan qiyamul lail adalah cuka dan sayuran di atas meja makan. Hidangan selain keduanya adalah sidq atau ketulusan. Keduanya adalah makanan pembuka. Lalu datang satu demi satu hidangan makanan, kemudian makan dan mencuci tangan. Setelah itu datang perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla, mendapat baju kebesaran, tanah perladangan, wewenang kekuasaan dan perwakilan, penyerahan negara dan benteng. Jika hati seorang hamba sudah benar-benar soleh untuk Al-Haq Azza wa Jalla dan kokoh bersama kedekatannya, maka Allah akan menganugerahkan kerajaan dan kesultanan di penjuru bumi, serta menyerahkan padanya urusan penyebaran dakwah pada manusia dan kesabaran menghadapi siksaan mereka. Dia serahkan padanya urusan mengubah kebatilan dan menampilkan kebenaran, serta memberinya anugerah dan kekayaan. Sebab ketika menganugerahi dan mengayakan, dia memenuhi perut si hamba dengan hukum. Dia telah menjadikan di sela-sela areal hati hamba-hambanya yang soleh dan arif sungai-sungai hukum yang memancar dari lembah ilmunya di sisi arsy dan lauh mahfudnya, mengalir ke areal-areal hati yang mati, tak mengetahuinya serta ingkar darinya. Wahai pemuda, mengkonsumsi makanan yang haram akan mematikan hatimu, dan makanan yang halal akan menghidupkannya. Suapan menyinari hatimu dan suapan lain menggelapkannya. Suapan yang satu menyibukkanmu dengan dunia, dan suapan yang lain menyibukkanmu dengan akhirat. Suapan yang satu menzuhudkanmu pada keduanya, dan suapan yang lain menyenangkanmu pada pencipta keduanya. Makanan haram menyibukkanmu dengan dunia dan menyeretmu mencintai kemaksiatan. Sementara makanan mubah menyibukkanmu dengan akhirat dan mencintakanmu pada ketaatan. Sedangkan makanan halal mendekatkan hatimu pada Al-Maula. Makanan-makanan ini tidak bisa diketahui haram, mubah dan halalnya kecuali dengan pengetahuan Al-Haq Azza wa Jalla. Dan pengetahuannya hanya ada di hati.
serta tidak didapat pada lembaran-lembaran buku. Pengetahuan berasal darinya, bukan dari makhluknya. Ma'rifat Allah akan didapat setelah mengamalkan hukumnya, setelah membenarkan dengan ketulusan, setelah mengesahkan Allah Azza wa Jalla dan percaya penuh padanya, serta setelah keluar dari makhluk secara total. Bagaimana engkau bisa mengetahui Allah Azza wa Jalla sementara engkau tidak mengetahui apa-apa selain sesuatu yang kau makan, minum, pakai, dan nikahi tanpa mempedulikan dari mana asalnya? Tidak pernahkah kau dengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tidak mempedulikan dari mana makanan dan minumannya, maka Allah tidak mempedulikan dari pintu mana di antara pintu-pintu neraka dia memasukkannya. Syekh, semoga Allah meridhoinya, menuturkan, jangan pedulikan segala sesuatu dan jangan pula meninggi-ninggikan sesuatu. Jangan biarkan sesuatu menyibukkanmu dari Allah, dan jangan biarkan pula makhluk membelenggumu dari Allah. Meski demikian, engkau juga harus tetap berdialog dengan mereka sesuai pola pikir mereka, dan bersedekah kepada mereka dengan humur-humur jenaka. Dengan demikian, kau telah mengamalkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghibur manusia dengan humur-humur jenaka adalah sedekah. Berilah mereka sebagian dari pemberian Tuhanmu Azza wa Jalla. Muliakan juga mereka dengan sedikit kemurahannya padamu. Bersikap kasih dan lemah lembutlah dengan mereka, serta lunaklah menghadapi mereka. Niscaya akhlakmu termasuk akhlak Al-Haq Azza wa Jalla, dan tindakanmu termasuk amarnya. Syekh ada dua macam, syekh hukum dan syekh ilmu. Syekh akan menunjukkanmu ke pintu kedekatan Al-Haq Azza wa Jalla. Terkait dengan ini, ada dua pintu yang harus kau masuki, pintu makhluk dan pintu kholik, pintu dunia dan pintu akhirat. Yang satu mengikuti yang lain, pintu makhluk dulu, baru pintu Al-Haq Azza wa Jalla. Kau tidak akan bisa melihat pintu yang terakhir sebelum kau lewati pintu pertama. Keluarlah dengan segenap hatimu dari dunia hingga bisa kau masuki akhirat. Layanilah syekh hukum agar ia bisa membawamu masuk ke pintu syekh ilmu. Keluarlah dari komunitas manusia hingga bisa kau kenali Al-Haq Azza wa Jalla. Jalan menuju Allah memang bertingkat-tingkat, dan keduanya saling berlawanan serta tidak akan bisa menyatu. Maka jangan mencari-cari konvergensi atau al-jam'u antara keduanya, karena hal itu tidak akan pernah terjadi. Kosongkanlah hatimu yang merupakan rumah Al-Haq Azza wa Jalla. Jangan biarkan ada selain Allah di dalamnya. Jikalau malaikat saja tidak mau masuk rumah yang terdapat gambar di dalamnya, bagaimana Al-Haq Azza wa Jalla mau masuk ke hatimu?
sementara di dalamnya ada gambar-gambar dan berhala. Segala sesuatu selain Allah adalah berhala. Karena itu, pecahkanlah berhala-berhala itu dan bersihkan rumah. Niscaya engkau akan melihat kehadiran sang pemiliknya di sana. Demikian pula akan kau saksikan keajaiban-keajaiban yang belum pernah kau saksikan sebelumnya. Ya Allah, berilah kami taufik untuk menjalankan apa yang Engkau ridhoi bagi kami. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.